Semangat pagi di akhir pekan keempat hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan hidup seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Oramung panen moto pailan gulu. Ungkapan Jawa yang digunakan adalah panen moto pailan gulu, yang artinya banyak melihat barang yang menyenangkan tetapi tidak bisa menikmati. Petani padi tentu sangat senang jika melihat apa yang ditanamnya sudah mulai berbuah dan mulai menguning siap untuk dipanen. Tetapi sayang pada saat tiba hari memanen, petani tidak bisa menikmati hasilnya. Banyak hal yang bisa menyebabkan petani tidak bisa menikmati hasil panennya. Bisa saja terjadi sehari atau 2 hari sebelum dipanen, padi dimakan tikus sampai habis. Atau ketika saat panenan, karena kebutuhan untuk menutup hutang yang dulu digunakan sebagai modal menanam, maka semua panen dijual ke tengkulak dan petani tidak bisa menikmati hasilnya. Tentu dalam hal ini tidak hanya petani padi, tetapi juga petani yang lain. Demikian gambaran panen moto pailan gulu. Menjadi anggota keluarga Allah, orang-orang percaya mestinya tidak hanya panen moto pailan gulu. Anggota keluarga Allah, orang yang percaya pada karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Yesus Kristus, tentu akan merasakan dan menikmati hasil panenannya. Hanya catatannya, yang bisa menikmati adalah setiap anggota keluarga Allah, setiap orang percaya yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Maka ia akan merasakan hasilnya dengan sungguh-sungguh. Hal yang demikian pernah dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan kesaksian kepada kita. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang keempat ayatnya 31 sampai dengan 38 demikian. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya,
"Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikian kesaksian Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 31 sampai dengan 38. Anggota keluarga Allah, perkenankan saya mengulang dan mengajak mendengarkan ulang ayat 36 yang demikian. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Anggota keluarga Allah, pada ayat tersebut, di dalam iman tidak ada orang yang hanya menanam kemudian tidak menikmati hasilnya. Karena dinikmati oleh yang lain, seperti gambaran panen moto pailan gulu tadi. Antara penabur dan penuai dinyatakan oleh Yesus sama-sama bersukacita. Tentu bersukacitanya karena semua menikmati hasilnya. Baik si penabur ataupun penuai, semua sama-sama menikmati hasilnya. Apa toh yang dimaksudkan oleh Yesus tentang penabur dan penuai dan semua sama-sama menikmati hasilnya? Anggota keluarga Allah, yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh Yesus sebenarnya bukan perihal menabur benih tanaman dan memanen hasil buahnya. Kalau kita memperhatikan kalimat ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, itu berarti panenannya adalah hidup kekal. Jadi bukan perkara buah biasa dari tanaman padi, tanaman mangga, tanaman semangka, melon, dan buah-buah yang lain. Bukan di dalam dunia pertanian secara nyata, tetapi panenannya adalah hidup kekal. Apa yang harus ditabur? Apa yang harus ditanam untuk bisa memanen hidup kekal? Anggota keluarga Allah, karena hidup kekal adalah kondisi hidup damai sejahtera dalam kerajaan surga yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Tentu benih yang
ditabur dan yang ditanam adalah hal-hal yang terkait dengan kerajaan surga itu juga. Kalau kita memperhatikan ayat 34, demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu berarti yang harus ditabur, yang harus ditanam adalah melakukan kehendak Allah. Jadi untuk mendapatkan panenan buah hidup yang kekal tadi, yang harus ditabur, yang harus ditanam, yang harus diusahakan adalah melakukan kehendak Allah. Anggota keluarga Allah melakukan kehendak Allah di dalam bacaan kita digambarkan oleh Yesus dengan makanan. Ketika para murid bertanya dan mengajak Yesus sebagai sang guru, rabi untuk makan. Tetapi Yesus mengatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yang dimaksudkan Yesus dengan kehendak Allah digambarkan dengan makanan. Anggota keluarga Allah, bukankah dalam kehidupan secara nyata ketika kita hidup di dunia ini, makanan adalah sumber kekuatan atau sumber tenaga untuk kita bisa menjalani dan melanjutkan kehidupan. Entah itu sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Karena melalui makanan itu kita memperoleh kekuatan dan tenaga. Jadi, yang dimaksudkan Yesus, dengan melakukan kehendak Allah, manusia bisa mendapatkan kekuatan atau tenaga untuk melanjutkan kehidupan yang menuju pada kekekalan. Tentu, kekekalan yang dimaksud bukan kekekalan dalam hukuman yang seringkali dikenal dengan neraka, tetapi kekekalan hidup yang penuh dengan damai sejahtera karena hidup di dalam kerajaan Allah. Anggota keluarga Allah, satu hal yang pasti, Yesus sudah menaburkan, sudah menanam dan sudah mengusahakan yang membuahkan kekuatan, tenaga untuk menjalani hidup menuju pada kekekalan tersebut. Tugas para murid, tugas setiap anggota keluarga Allah adalah menuai, memanen, dan kemudian memakannya. Semua agar setiap murid, setiap saya, ibu, bapak, dan saudara semua sebagai anggota keluarga Allah merasakan kekuatan dan tenaga untuk hidup menuju pada kekekalan damai sejahtera dalam kerajaan Allah. Ayat terakhir bacaan kita, ayat 38, memberikan kesaksian, aku, yang dimaksud adalah Yesus, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Tentu, sebagai murid-murid Yesus, sebagai anggota keluarga Allah yang bersungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, kita memakan kehendak Allah dan kemudian menikmati berkat kekuatan, tenaga untuk menuju pada kekekalan itu. Pada saatnya kita akan bersukacita bersama-sama dengan Yesus yang telah menaburkan, yang telah mengusahakannya. Dan kita akan bersukacita di dalam damai sejahtera kekal yang telah dipersiapkan dan disediakannya untuk kita semua. Semua terjadi tatkala kita sungguh-sungguh memanen apa yang Yesus tabur dan Yesus tanam, yaitu sekali lagi melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin.
Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh diingatkan oleh sabda Yesus bahwa ketika kita beriman kepadanya, tidak hanya panen moto tapi pailan gulu. Kita ketika bersungguh-sungguh beriman kepadanya, melakukan setiap sabda dan kehendak Allah, karena Yesus sudah menaburkannya dalam hidup kita dan kita menuai untuk mewujudkannya dengan kehidupan yang nyata. Pada saatnya kita akan bersukacita bersama-sama dengan Yesus dan sama-sama memanen kehidupan damai sejahtera. Mari kita menyerahkan hidup, kita juga menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda, menolong, mengingatkan kami, di mana kami sebagai anggota keluarga Allah yang hidup bersungguh-sungguh untuk mengikuti kehendak Allah, hidup untuk selalu menggunakan kekuatan, tenaga yang Tuhan Allah berikan di dalam kami berjalan menuju pada kekekalan sejati, damai sejahtera yang Engkau berikan. Kami boleh memanen bersama-sama pada saatnya dan hidup bersama-sama dengan Yesus dengan penuh sukacita. Sekarang, hari-hari kami boleh kami jalani untuk tetap hidup menggunakan kekuatan, tenaga, menuai hasil panen yang sudah ditaburkan oleh Yesus sendiri. Engkau berkuasa menolong kami, Engkau berkuasa untuk menguatkan kehidupan kami melalui apa yang Yesus taburkan, benih dari damai sejahtera dan hidup kekal yang sejati itu. Sekalipun itu sebenarnya juga sudah ditaburkan oleh para nabi pada waktu sebelumnya. Kami semakin dimantapkan, kami semakin dikuatkan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, apapun aktivitas kami, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian juga tatkala di antara kami ada yang mengalami kelemahan ragawi, dengan segala jenis sakit penyakit yang sedang kami alami, baik sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami, ataupun sakit penyakit dampak dari paparan COVID. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apa yang Yesus taburkan, apa yang para nabi taburkan untuk hidup di dalam kekekalan. Dan sekarang kami menuainya, kami menikmati dan merasakannya untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah menuju kekekalan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Demikian juga tatkala kami menolong anak-anak kami, mengajak mereka untuk selalu merasakan kasih kuasa-Mu, Tuhan pun berkuasa dalam kehidupan anak-anak kami. Sekarang menjadi bagian anggota keluarga Allah, hidup di tengah-tengah bangsa dan negara, di mana kami sudah menikmati hasil tuaian dengan makanan yang sesuai dengan kehendak Allah untuk menikmati tenaga, kekuatan menuju hidup kekal. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami menyerahkan semua komponen bangsa dan negara termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan, baik para perawat, para dokter, dan semua tenaga medis yang lain. Tenaga mereka terbatas, jumlah mereka terbatas, sarana mereka terbatas dalam menangani pandemi COVID ini. Namun kami yakin kuat kuasa-Mu nyata bagi kehidupan semua. Kami mohon berkat dari Tuhan dan semua berbalik berpulih hanya menyerahkan hidup kepada Tuhan saja. Sekarang kami bersama-sama dengan masyarakat bahu-membahu untuk hidup menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan, biarlah kasih setia-Mu yang nyata dan ada bagi semuanya. Kalaupun ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah kami mohon ampun karena keterbatasan manusiawi kami. Demikian juga dalam kehidupan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara termasuk tenaga medis dan masyarakat. Kami mohon ampun ketika ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Membangun kehidupan kerukunan, toleransi, biarlah kuasa-Mu saja yang nyata. Di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang tiada sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama dengan siapapun yang ada di sekitar kita, sebagai anggota keluarga Allah, kita menuai taburan benih yang sudah ditaburkan oleh Yesus, yaitu benih damai sejahtera.
Dan itu juga ditaburkan oleh para nabi sebelumnya, dan saat ini kita menggunakannya menjadi sarana kekuatan tenaga kita menuju pada kekekalan. Kita menerima berkat-Nya yang menyertai hidup kita selalu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah untuk menggunakan kekuatan tenaga dari apa yang ditaburkan Yesus tentang damai sejahtera, dan pada saatnya menikmati sukacita bersama-sama dalam kerajaan surga. Amin.